Hari Rabu lagi sahabat Tidar udah mulai hujan kawasan Radio Tidar dan juga kawasan Akademi Militer nih, hati-hati yang mau mobiling lewat daerah Radio Tidar, pastikan semuanya udah aman ya. Jangan sampai terabas tapi nggak cek-cek juga gitu ya, daripada basah-basahan ya. Dan seperti biasa di hari Rabu jam 4 sore Taruna Akademi Militer nih, kasihan nih yang hari ini kalau hujan deras kayak gini mereka dikasih pesiar tuh kayaknya nggak guna juga ya, karena mau keluar ntar seragamnya basah, baliknya besok gimana gitu ya. Tapi ini beruntung ada 2 orang Taruna Akademi Militer yang menyempatkan diri seperti biasa mampir ke Radio Tidar di segmen Taruna kita. Kita nanti akan juga membahas cerita-cerita mereka dari dalam kesatrian seperti apa, perjuangan mereka dulu masuk ke Akademi Militer seperti apa, dan ternyata nih kalau misalkan sahabat Tidar akhir-akhir ini atau mungkin bulan-bulannya kawinan ya, bulan-bulannya dapat undangan gitu ya, ketika ada resepsi pernikahan sering banget menonton Ponyat Porah. Nah nanti kita akan ngebahas karena para taruna nih yang juga ada di Akademi Militer kadang kala gitu ya show off di ajang pernikahan yang ada hubungannya dengan abituran Akademi Militer. Nah kita sapa dulu karena ini dadakan banget. Pak Nurul, selamat sore. Nggak ngabar-ngabar nih ya kalau ada taruna siaran. Kita langsung sapa aja Abang, selamat sore. Selamat sore. Oke, ini kenalan dulu. Yang pertama dari Bang Sultan dulu nih. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Sultan Andika Bakti, pangkat Serma Datar, nomor akademi 2020, asal Jakarta. Asal Jakarta ya Bang Sultan ya. Sehat Bang? Sehat-sehat. Oke, gimana nih sampai tingkat 3? Betah sama tempat tinggal yang sekarang nih? Tentunya betah, karena semakin bertambahnya tingkat itu semakin bertambah kesejahteraan. Juga pasti diiringi dengan tanggung jawab yang bertambah. Oke, dan udah siap juga ya. Adik-adik tingkatnya bulan depan kayak bakal ketemu atau kapan nih? Ketemu adik tingkat? Sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. Oke, ditemani sama Bang Sultan ada Abang Cliffo. Ya, yang pertama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Serma Datar Cliffo Yabungemo. 2020 339. Saya berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara. Oke, Tomohon Sulawesi Utara ya. Dan ini dua-duanya angkatan Corona. Ya kan ya? Gimana rasanya jadi taruna angkatan Corona nih? Luar biasa. Oke, ingat-ingat lagi dong, tahun 2020 ketika pandemi ini lagi ganas-ganasnya waktu itu ya. Ini Abang ikut penerimaan Taruna Akmil. Diingat-ingat lagi dulu, perjuangannya Bang Cliffo kayak gimana tuh dulu? Kalau perjuangan banyak ya cerita. Kalau aku perjuangan mulai dari aku, jadi dulu badanku ini sedikit besarnya sering berisi itu. Oke. Jadi misalnya kalau di tempatku di Tomohon banyak yang latihan tentara, tapi banyak yang nggak tahu Akademi Militer Akmil itu seperti apa. Oke. Jadi waktu aku kelas 3 SMA itu Ya. aku tahunya Akmil ini dari temanku. Kebetulan dia dari Taruna Nusantara, dari SMA TN. Oke. Kalau Abang juga dari SMA TN juga? Kalau aku bukan dari TN, SMA aku TN juga tapi Tomohon. Oke. TN-nya Tomohon ya. Oke, apalagi dulu badannya gede gitu ya. Perjuangan untuk ibaratnya badan fit itu kan susah banget ya, apalagi bubur tinutuan. Ya, itu kan enak itu banget makan itu. khasnya Manado nih. Gimana tuh cara menyiasati atau persiapannya dari berat badan yang overweight sampai dengan bisa sekarang nih? Oh, kalau aku lucu. Ceritaku ini kayak lucu deh. Jadi aku dulu sering nonton film anime gitu. Oke. Film anime. Jadi ada animenya judulnya One Punch Man. Ya. Jadi aku nonton One Punch Man ini, tiba-tiba ada karakter utamanya namanya Saitama. Jadi dia ini ada latihannya dia yang dia buat. Jadi misalnya setiap hari dia lari 10 kilo, push up 100, sit up 100, lunge 100. Pokoknya ada apa namanya protapnya dia setiap hari di latihan. Karena aku lihat Saitama ini karakter anime jadi paling kuat, makanya aku mau jadi kuat juga kayak dia. Jadi aku latihan ikuti cara latihannya. Jadi setiap hari aku lari 10 kilo, lari 10 kilo, mantap banget tuh. 100 aku ikuti semuanya. Jalan aku 1 bulan aku latihan, ternyata ada manfaatnya kalau aku latihan kayak gini. Paling ku turun itu kalau nggak salah turunnya 2 kilo. Aku ada juga pola makannya si Saitama ini. Dia makan siang dia nggak makan nasi. Dia hanya makannya
makan pisang karakter. Pisang goroho ya kayaknya ya. Enggak juga ya. Sambal roa tuh enak banget tuh, ya kan? Iya, Di Sulawesi Utara. jadi aku setiap makan siang aku hanya makan pisang goreng, pokoknya yang menunya intinya pisang, aku makan pisang. Aku latihan sampai turunlah badanku. Latihan setahun Meskipun itu setengah. lagi pandemi juga ya. Iya. Persiapannya beda nggak sih ketika mendaftar di masa pandemi sama adik-adiknya yang sekarang tuh? Sama aja kayaknya ya. Kalau aku lihat sih ada bedanya. Bedanya apa tuh? Kalau waktu aku mendaftar dulu, jadi pandeminya Pas sama lagi tinggi-tingginya waktu dia, itu ya. pas puncaknya. Jadi kita mau keluar mau kemana-mana itu harus pakai masker. Iya. Jadi, jalan-jalannya juga di apa namanya blok. Iya. Yang di Lockdown. Iya lockdown. Iya. Jadi nggak bisa bebas kita jalan kemana-mana. Jadi mau yang kesini bingung harus lewat mana. Makanya aku bawa motor dulu lewat jalan tikus itu namanya. Jalan tikus Itu hanya untuk ngasih berkas Iya, seleksinya buat waktu masukin itu ya, berkas, saking susahnya ya. Iya. Berapa kali coba waktu Bantu Livo ini masuk ke Akmil? Kebetulan aku tesnya sekali. Sekali langsung masuk ya. Waduh, congrats banget ini buat Bang Livo. Selanjutnya kita ke Bang Sultan nih. Ingat nggak juga di Taruna angkatan pandemi susahnya seperti apa zamannya Bang Sultan dulu mendaftar? Sekali coba juga atau? Ya, Oke. saya coba. Jadi pada saat SMP itu saya nggak ada pikiran jadi tentara. Padahal saya sendiri dari keluarga tentara. Oke. Nah, kemudian saya dikenalkan orang tua. Ini ada SNMPTN. Saya dikenalkan, saya masuk lah. Pada saat sana saya cari tahu gimana. Terus saya pada saat pesiar 1 minggu ulang ya. Pada saat hari Minggu pesiar di TNI itu, gue Taruna. Taruna ini apa? Ada 3, ulang ada 4, Taruna darat, laut, udara, polisi. Kemudian saya tanya-tanya lah ke orang tua sini itu apa terus ini dikenalin. Sering berjalan waktu udah kelas 3 persiapan lah untuk masuk akademi militer. Akhirnya saya memilih akademi militer karena saya udah punya gambaran. Ini akan darat seperti ini. Kebetulan pada saat itu juga pada saat tes itu pada saat zaman COVID puncak-puncaknya. Iya. Nah, pada saat itu saya ada dapat isu, akademi militer tahun ini nggak buka. Saya juga lupa saya dari mana. Saya cari cadangan, saya daftar kuliah di Universitas Indonesia pada saat itu. Iya. Saya ngambil teknik informatika. Saya ikut SBM, saya sudah sempat ikut. Saya nggak lupa juga karena itu kabar akademi militer tidak ada, itu hanya kabar saja. Pasti kabarnya belum pasti. Jadi saya tetap latihan. Jadi sambil saya belajar untuk SBM, saya tetap latihan fisik. Saya latihan di komplek-komplek militer. Kan komplek militer biasanya emang sudah sepi, jadi aman lah akan protokol kesehatan. Jadi kemudian juga banyak juga yang latihan di sana. Daftar Tamtama, Bintara, dan segala macam. Alhamdulillah masuklah ke akademi militer, keterima masuk pusat. Setelah masuk, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Entah, harusnya kan pada saat pengumuman lulusan itu orang tuh datang, selamatin, bertemu. Ada yang salah nangkap anaknya, ya kan kemarin pada gitu soalnya. Itu nih pada saat tes. Orang tua sudah datang. Orang tua saya termasuk sudah nunggu di gerbang tapi tidak terbolehkan masuk. Terus kemudian jalani pendidikan di Resimen Chandra 3 bulan dan akhirnya seperti adik-adik kami yang baru kemarin wisuda prajurit. Itu emang euforianya kan orang tua datang mencari anaknya. Anaknya yang udah mengalami perubahan. Banyak yang salah ya kan? Banyak salah. Kok ini beda? Nah, pada saat itu orang tua kami tidak ada yang datang. Jadi hanya upacara melalui virtual. Dan seperti itu kali-kalinya. Jadi itu yang menurut saya paling memorable ya. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu orang tua datang, terus saya lihat adik-adik saya tahun ini dan 2 tahun ke depan orang tua datang, dan itu harusnya itu momen yang ini, tapi tidak apa-apa karena kita nih tentara prajurit harus patuh sesuai perintah seperti itu kita laksanakan. Ini menarik sekali ya, dari awalnya angkatan corona penuh dengan keterbatasan, kemudian banyak banget lah ya intinya perjuangan harus yang ya kita bisa ngebayangin ya, orang kita nggak ngapa-ngapain pakai masker aja ngap. Ini abang-abang juga selama COVID kemarin ketika olahraga apapun tetap bermasker di dalam ya. Gimana ngapnya gitu ya. Tapi yang jelas sekarang udah sampai ke tingkat 3, setahun lagi menuju Prasetya Perwira. Kita ingat-ingat lagi nih. Tingkat 1.
Momen paling menyenangkan dan menyedihkan versinya abang. Coba ini Bang Clivo dulu deh. Oh, dari saya. Iya. Tingkat 1 setelah keterima gitu ya. Persiapannya yang berat, kemudian tadi dari Sulawesi Utara, ada rekannya juga nggak yang jadi satu letting? Asal Sulawesi Utara. Banyak ada. Masih banyak juga. Kalau dari Manado lettingku ada 15 orang. 15 orang. Nah, gimana tuh? Maksudnya dari Sulawesi Utara menuju ke Lembah Tidar. Di tahun-tahun pertama yang katanya jadi salah satu tahun paling melelahkan, penuh tangisan juga di situ. Bener nggak sih? Ya mungkin semua satu lettingku semua pusing nangis pertama kali masuk. Nah, jadi aku mau dari pertama kita kopral itu masa-masa sulitnya ini buat menyesuaikan dengan resimen Taruna ini. Betul. Jadi kita kalau masih waktu kita Chandra dulu, seniornya kita sering lewat lari di samping barak-barak itu, yang mereka ada lagunya saya tunggu engkau di resimen Taruna darat. Kayak gitu. Itu lagunya paling kalau di Taruna namanya paling eager. Lagunya itu. Paling memicu adrenalin banget ya. Kalau lagi down harus semangat lagi gitu. Iya, kita kalau udah dengar itu kita lagi jemur pakaian lagi di luar barak itu langsung lari buru ada merdua kayak gitu. Jadi takut semua gitu. Itu masa-masa. Dan itu juga masa-masa kalau tingkat 1 tuh kayak perubahan dari sipil menuju sikap-sikap TNI beneran ya. Kayak dikulitin banget ya, apalagi umur 19, umur 20 kan lagi YOLO banget ya ibaratnya ya. Dibuat ini gimana rasanya tuh dulu? Itu berat juga ya, mau peralihan dari sipil ke militer, jadi kita harus membiasakan diri dari mulai PUD kita yang tempat lipatan maju kita itu harus lurus itu pokoknya ada 15 cm sampai sekarang masih protap di masih ingat 15 cm 18 cm itu pakaian PDL itu harus 25 cm itu setiap harinya harus seperti itu. Jadi PUD kita ini nggak boleh jemur, nggak sesuai ketentuan. Pastinya main banget ini berarti ya, emang ditesnya di situ. Kalau waktu kita sipil kan dulu ada lipat yang penting udah kerja rapi. Ternyata di militer beda juga. Membiasakan kita bangun pagi. Kalau aku dulu bangun pagi kan jam 5 itu udah disiplin kayaknya aku dulu waktu disiplin. Ternyata di militer lebih disiplin lagi. Kita bangun jam 4 kita olahraga, udah capek kegiatan seharian itu kita pokoknya fisik lari, kita mau ke kelas aja harus lari 5 langkah lari. Ada tulisannya soalnya setelah masuk ke dalam. Jadi kalau di jalan-jalan raya kan dalam parkir, kalau Taruna beda, kalau Taruna 5 langkah lari ya gitu. Oke, bisa kebayang juga ya. Tapi momen paling indah gitu di tingkat 1 apa nih Bang Sultan nih? Menurut saya momen paling indah itu kebetulan pada saat bertemu pertama kali dengan orang tua. Saya kan harusnya yang bertemu kali orang tua itu pada saat yang wisuda jurit. Wisuda jurit. Kami latih saya di 20 ini nggak ada. Pertama kali bertemu orang tua rata-rata pada saat sudah berjalan pendidikan, sudah hampir mau naik tingkat 2. Itu menurut saya momen yang paling saya bangga, yang saya senangi. Itu paling bahagia lah bertemu orang tua. Terus kemudian pada saat sudah masuk resimen Taruna, kan kami sudah dididik di jenjang di resimen Chandra Dimuka selama 2 bulan. Nah kemudian diserah terimakan ke resimen Taruna. Nah yang awalnya, saya pengen nih ketemu sama senior. Saya dulu mungkin saya berbeda dengan saya pengen ketemu senior, saya pengen kenal sama senior. Saya pada saat itu saya senang karena banyak senior saya yang dari S2 SMA saya dulu, jadi saya nah betul, jadi saya senang itu, ketemu lagi. Yang ada biasanya pada takut ketemu senior ya, tapi abang malah kepengen banget karena tadi saling asi asuhnya itu yang emang diterapkan dari awal. Kemudian kita ke tingkat 2 nih. Katanya ini adalah salah satu fase yang agak susah karena diperkenalkan juga dengan korps, diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan di luar kemiliteran informasinya. Apakah betul tingkat 2 seindah itu? Bang Clivo, tingkat 2. Karena pada tingkat 2 itu mulailah kehidupan untuk mencari kebanggaan masing-masing di akademi militer. Contoh, ada Gedrang Suli Cangkal Kananta. Itu dikejar pada saat tingkat 2. Jadi kita berlomba-lomba untuk mencari nilai sikap dan perilaku yang baik agar dapat nilai yang baik. Kemudian untuk mendapat alat
di generasinya kalian Lokananta untuk dapat saya sendiri tim bendera itu tadi yang belajar untuk konyar saya juga untuk mengejar kebanggaan sebagai tim bendera dan segala macam dan banyak juga jadi intinya pada saat tingkat 2 ini masa-masa mencari kebanggaan untuk di akademi militer ini. Lebih capek mana, tingkat 1 atau tingkat 2 Bang Iso? Menurut aku yang lebih capek tingkat 2. Lebih capek ya, karena selain fokus sama kuliah juga di luar kuliahan, di luar latihan itu juga banyak banget. Oke, sekarang kita ke tingkat 3 nih. Udah mulai dapat measurement ya, udah mulai bisa kayak quality time ya. Iya. Ini kalau lagi hujan kayak gini, tetap akan di measurement atau pesiar nih? Kalau ini biasanya kita apel pesiar jam 5. Jadi kalau hujannya berhenti sedikit, ke pesiar itu. Sampai jam 5 kayak gini mulu? Nggak akan ada apel berarti? Atau tetap gimana? Apel biasanya di mesinnya dia. Di lorong mesinnya. Oke, mantap sekali. Ini kondisi lagi hujan ya. Tapi bener bisa menikmati quality time, belajar juga makin nyaman karena di kamar sendiri gitu ya. Itu yang didapat sama taruna tingkat 3. Oke, tapi masih tetap berasa lelahnya. Malah makin lelah karena jadi contoh untuk adik-adiknya ya. Di tingkat 3 ini kita mungkin makin melelahkan karena kita bermain di situ, bermain pikiran ini untuk belajar. Jadi tingkat 3 ini kalau tingkat 1 sama tingkat 2 kita belajar fisik, belajar untuk apa yang melatih diri kita. Tapi kalau udah tingkat ketiga ini kita lebih ke arah kepemimpinan. Jadi kita harus memimpin, misalnya kalau kita pokdo memimpin dating kita, sama kita harus juga memberi contoh kepada tingkat 2 sama tingkat 1. Betul. Kita harus lebih memperhatikan diri. Jadi kita harus rapi di dalam kemana, kalau mau ke rukan misalnya makan siang, makan pagi, siang, malam, kita harus rapi begitu. Nggak boleh dilihat, nggak boleh ada celah sedikit pun gitu ya, karena itu harus itu jadi juga, contoh. itu malah jadi beban tersendiri kadang ya malahan ya, karena nggak selamanya jadi senior itu juga enak gitu. Yang dipikir orang-orang kan jadi senior enak tuh tinggal nge-kick adiknya, padahal kalau di Akmil enggak, karena tadi berpedoman dengan saling asa, AC dan ASO tadi. Oke, menarik sekali ya, segmen pertama kita sudah ngebahas bareng sama Bang Sultan dan juga Bang Clivo